Di zaman sekarang itu kan informasi itu sangat cepat kita dapatkan dan kita itu kadang tidak bisa menyaring informasi atau memilih informasi yang ingin kita konsumsi karena terlalu cepat gitu dan sangat cepat. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kecepatan teknologi informasi di zaman sekarang gitu ya. Kita itu kan merasa bahwa informasi yang kita konsumsi itu baik untuk kita karena memberikan kita pengetahuan gitu ya, memberikan kita itu insight gitu ya, memberikan kita itu enlightenment gitu ya. Tetapi apakah benar gitu ya informasi yang kita konsumsi itu membuat diri kita itu lebih baik, membuat hidup kita itu lebih baik gitu ya. Dan saya baru membaca buku atau surat yang ditulis Seneca oleh Lucilius, surat nomor 7 di dalam buku Letters of a Stoic gitu ya. Dan Seneca menjelaskan tentang bahayanya keramaian gitu ya, bahayanya crowd gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya itu crowd atau dalam bahasa Indonesianya itu keramaian. Keramaian seperti apa yang Seneca maksud harus kita hindari gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan ada namanya gladiator gitu ya. Gladiator itu sama persis dengan film yang kita lihat, judulnya Gladiator gitu, di mana orang itu atau gladiator itu apa ya? Bukan berperang, apa namanya? Fight gitu ya atau bertarung lah gitu ya di arena, bertarung di arena dengan gladiator lainnya, ataupun terkadang ada singa dimasukin atau beruang dimasukin gitu ya. Dan itu adalah sebuah crowd yang menurut Seneca itu berbahaya gitu ya, crowd yang harus dihindari gitu ya. Dia bilang ketika kita masuk ke dalam sebuah keramaian tersebut, maka kemungkinan besar karakter kita itu atau moral kita itu akan menurun. Kenapa? Karena keramaian gladiator pada zaman dulu itu keramaian yang tidak masuk akal, yang tidak reasonable kata Seneca gitu ya, yang tidak is not according to nature gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada yang keluar baik-baik saja dari arena gladiator itu, termasuk atletnya. Zaman dulu kita masuk mereka gitu ya, mungkin kita bisa bayangkan lah sebagai kita gitu ya, ketika kita masuk ke dalam arena gladiator, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikir itu membuat kita bahagia, apa coba, apa yang membuat, yang kita harapkan membuat kita bahagia itu melihat orang-orang di dalam arena itu terbunuh, mati gitu ya, terbunuh, mati dan berdarah dan miserable gitu ya, tersiksa gitu ya. Dan itu yang membuat mereka bahagia, yang membuat crowd itu bahagia. Makanya crowd itu harus kita hindari kata Seneca, karena membuat moral kita itu menurun, karena kita menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak
selaras dengan alam, yang tidak incline dengan nature, menginginkan orang mati gitu ya. Dan ketika orangnya masih hidup, kita itu kan kecewa gitu, kecewa gitu ya. Yang padahal yang kita inginkan adalah melihat orang-orang atau gladiator di dalam arena itu berdarah, mati dan tersiksa gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan crowd atau keramaian atau teknologi informasi yang tadi saya jelaskan? Jadi kita itu masuk ke dalam internet, masuk ke dalam media sosial, itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan informasi gitu ya. Kita lebih sering, lebih senang gitu ya menonton orang yang tidak kita kenal, seperti orang zaman dulu menonton gladiator. Itu salah gitu ya. Itu tersiksa gitu ya. Dengan apa? Dengan kita mengkritik orang yang kita lihat, lalu memaki orang yang kita lihat di internet gitu ya, mengejek orang yang kita lihat di internet. Dan ketika orang yang berbicara di internet itu tidak memiliki ide yang sama dengan kita, maka kita pikir dia salah gitu ya. Dan hal-hal tersebut seperti mengejek, menghina, itu bisa menurunkan moral kita, sama dengan ketika kita menonton gladiator gitu ya. Dan internet dan gladiator atau kolosium itu memiliki sifat yang sama atau memiliki sifat keramaian yang sama gitu ya. Di internet, di Twitter, di YouTube, dimanapun, di media sosial manapun, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memaki orang, menghina orang, mengkritik orang yang tidak kita kenal. Ngapain gitu? Dengan alasan itu membuat kita bahagia, itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Apakah benar membuat kita menjadi orang yang lebih baik? Tidak. Yang hanya kita lakukan adalah menghina orang, dan kita lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk menghina diri kita sendiri gitu ya. Kita lupa untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Yang kita lakukan adalah hanya mengkritik dengan alasan apa? Alasan bahwa dengan mengkritik kita menjadi orang yang memiliki jasa atas perubahan seseorang gitu ya. Padahal kita lupa yang harus kita ubah itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Dan keramaian ini sebenarnya yang harus kita hindari, kata Seneca. Keramaian yang membuat kita itu tidak menjadi manusia yang lebih baik sebelum kita masuk ke dalam keramaian. Dan saya pun sekarang masih struggling untuk tidak mengkonsumsi internet, tidak mengkonsumsi media sosial gitu ya. Meskipun media sosial yang saya konsumsi sekarang itu hanya satu, yaitu YouTube saja sudah. YouTube saja sudah. Dan saya berusaha untuk tidak komen, untuk tidak menyukai orang. Saya masuk ke YouTube itu dengan alasan untuk mempelajari bagaimana orang itu berbicara dengan confidence gitu ya. Berbicara dengan sangat sangat confident, sangat percaya diri gitu. Bagaimana cara mereka itu menyampaikan sesuatu sehingga mendapatkan view yang banyak gitu ya. Saya tidak peduli dengan ide mereka sebenarnya. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Saya tidak peduli dengan berapa banyak yang mereka view yang mereka dapatkan atau komen yang mereka dapatkan gitu. Yang saya pedulikan hanyalah bagaimana cara mereka menyampaikan sebuah materi gitu ya. Dan saya rasa itu tidak apa ya, saya rasa itu adalah ide yang membuat saya menjadi lebih baik misalkan
Karena apa? Karena yang saya pelajari adalah bagaimana cara seseorang itu menjelaskan ide mereka kan. Sama seperti saya sekarang menjelaskan yang ada di dalam pikiran saya tentang stoikisme gitu ya. Jadi kata Seneca pun itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita itu eee, improve gitu, membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Sama dengan kita itu harus memilih kegiatan yang kita pikir membuat diri kita itu lebih lebih baik. Karena memang semua yang saya lakukan pun akhir-akhir ini ketika saya memilih untuk mempraktekkan stoikisme, yang saya lakukan adalah dengan niat gitu ya, dengan niat mempraktekkan atau berlatih apa yang stoikisme ajarkan, yaitu mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, mengendalikan apa yang harus saya kendalikan, gitu ya. Jadi kita itu harus memberi arti terhadap apa yang kita lakukan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang bisa merusak moral kita. Dan itu pilihan, itu adalah sebuah will kalau kata kata Ryan Holiday gitu ya. Sebuah will, sebuah niat yang memang harus benar-benar kuat gitu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Dan internet itu adalah sebuah hal yang tidak begitu penting di dalam hidup kita sebenarnya. Karena tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan apa-apa. Ryan Holiday itu memilih untuk tidak memegang handphone, tidak membaca email dalam jangka waktu 3 jam kalau nggak salah dari bangun tidur, gitu ya. Apa yang dia lakukan adalah menulis jurnal, membaca buku, berolahraga. Dan itu yang harus kita lakukan karena itu adalah cara kita untuk memahami apa yang bisa kita kendalikan. Itu adalah cara kita untuk mempelajari apa yang bisa kita kendalikan, gitu ya. Dan pilihan-pilihan itu adalah berada di dalam kendali kita. Memilih keramaian, memilih informasi itu berada di dalam kendali kita. Kita tidak usah takut akan missing out gitu ya, akan ketidaktahuan kita terhadap sebuah informasi. Karena apa? Karena kita tahu itu tidak penting bagi kita. Saya juga kadang ngobrol sama teman gitu ya, terutama orang Indonesia gitu ya, dan dia nanyain ke saya, "Kamu tahu nggak yang lagi tren?" "Nggak tahu," saya bilang. "Emang kamu nggak pernah ini?" "Ya ketinggalan." "Ya nggak apa-apa," gitu ya, ya kita nggak usah ngejudge dia juga tentang perilaku dia. Yang bisa saya lakukan adalah ya memang saya nggak nonton berita, nggak mengkonsumsi berita, nggak mengkonsumsi informasi yang saya pikir tidak tidak baik untuk saya gitu. Dan kata Seneca tadi itu kan kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah bukan mencari teman, mencari orang pintar kemana-mana, bukan gitu. Tetapi kata Seneca juga to be everywhere is to be nowhere. Duduk manis membaca buku itu adalah salah satu praktek untuk bergaul dengan orang-orang yang membuat kita lebih baik, gitu ya. Buku itu adalah teman baik kita, harus dijadikan sebagai teman baik kita. Yang apa? Yang mengingatkan bahwa, oh ini tidak baik untuk dilakukan. Oh ini tidak akan membuat kamu itu menjadi orang yang lebih bahagia. Hal ini itu tidak bisa menjadikan hidup kamu itu lebih baik gitu ya. Buku itu adalah sebuah sebuah hal yang bisa atau yang sama gitu ya. Buku itu adalah sifatnya sama dengan orang-orang yang menjadikan kita lebih baik gitu ya. Dan buku itu sangat penting, makanya di dalam, eee
Letters from a Stoic, Seneca itu bilang bahwa we have to acquire one thing every day, gitu ya. Bukan berapa banyak buku yang kita baca, tetapi satu hal saja, kita harus mendapatkan satu hal untuk mendapatkan atau untuk menjadikan diri kita itu lebih baik. Makanya dari itu Ryan Holiday mengencourage kita gitu, menyuruh kita untuk membaca satu halaman satu hari. Dan memang buku ini adalah sifatnya sama dengan ketika kita mendengarkan dosen di depan kelas, mendengarkan orang pintar berbicara di depan kita gitu. Karena ya ketika kita membaca buku dari Seneca, ya berarti kita sedang mendengarkan dia berbicara. Ketika kita membaca buku Meditation Marcus Aurelius, ya kita merasa sedang dicurhatin oleh Marcus Aurelius gitu. Ketika kita membaca buku Epictetus, ketika saya membaca buku Epictetus Discourses, saya merasa sedang duduk di depan kelas mendengarkan dia menjelaskan tentang apa itu stoikisme. Gitu ya. Jadi dalam praktek stoikisme, bergaul dengan orang yang bisa menjadikan kita itu pribadi yang lebih baik itu sangat penting, dan buku adalah salah satu prakteknya. Karena kita tidak mungkin menghabiskan waktu untuk mencari orang-orang yang benar-benar pintar. Apalagi kayak saya yang sekarang tidak punya waktu untuk melanjutkan studi misalkan. Dan saya tidak mungkin untuk saya tidak mungkin juga untuk berhayal atau berimajinasi bahwa ketika saya melanjutkan studi, saya akan menjadi orang yang lebih pintar gitu ya. Dan kata Marcus Aurelius, we can be good today, instead we choose we can be good tomorrow gitu. Jadi kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik sekarang, tetapi kita memilih untuk menjadi lebih baik besok gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, selama itu kamu pikir bisa menjadikan kamu itu menjadi orang yang lebih baik, jangan ditunda. Membaca buku jangan ditunda, bangun pagi jangan ditunda gitu. Berolahraga jangan ditunda. Mempraktekkan apa yang kamu percayai, mempraktekkan prinsip yang kamu percayai itu jangan ditunda. Now or never. Karena kita sebenarnya sudah mati. Jadi hindari keramaian media sosial sebisa mungkin. Uninstall Instagram misalkan, uninstall TikTok misalkan. Itu adalah pilihan kamu, will yang kamu miliki. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.